Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia selalu untuk teman-temanku, saudaraku semua dimanapun berada. Masih bersama saya Gedi Wantoro untuk sharing-sharing video tentang spiritual, budaya, mistis, klinik, dan lain sebagainya. Masih banyak juga pertanyaan dari teman-teman saudara kita yang untuk membahas kembali tentang santet atau sihir ya teman-teman saudaraku semua. Nah, video ini bersifat hanya sharing ya. Nanti kesimpulannya kalian silahkan ambil kesimpulan sendiri. Ada beberapa rahasia santet yang mungkin masih belum banyak orang yang tahu ya. Jadi kalau kalian tahu ini, bisa jadi kalian punya antisipasi atau solusi untuk santet itu sendiri. Santet itu apa sih? Santet itu bahasa untuk sebuah energi hitam atau ilmu hitam yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyelakai orang-orang tertentu ya. Di beberapa daerah disebutnya santet. Lalu apakah sama santet dengan sihir? 11-12, jadi cara kerjanya hampir sama, tapi power yang dihasilkan berbeda. Jadi kalau misalnya sihir itu lebih minim efeknya. Jadi kayak pelet itu masuk kategori sihir, mempengaruhi orang itu masuk kategori sihir. Tapi kalau sudah menyebabkan sesuatu meninggal, ya nyawa hilang, itu masuk kategori santet. Sebenarnya sama saja ya. Nah, rahasia yang perlu teman-teman saudaraku ketahui bahwa santet ini sebenarnya tidak langsung begitu saja mencelakai orang. Atau mencelakai sesuatu ini tidak langsung begitu saja. Dia perlu usaha untuk membuka proteksi dari orang tersebut ya. Jadi dia membutuhkan teror. Nah, setiap manusia mau Kristen, Hindu, Buddha, ya mau budaya apapun sebenarnya mempunyai sebuah energi perlindungan ya yang sudah alami, yaitu pikiran yang sehat, pikiran yang positif, mental yang sehat dan positif. Itu perlindungan yang utama. Nah, ketika misalnya seseorang mengirimkan santet, dia tidak mengirimkan langsung ke intinya. Dia meneror dulu. Dengan apa teror tersebut? Nah, teror ini biasanya dia bekerja sama dengan jin-jin fasik. Teror yang pertama biasanya seseorang yang akan menjadi target santet itu pasti mimpi buruk ya. Entah mimpi dikejar setan, entah mimpi dikejar binatang buas, dimakan binatang buas dan lain sebagainya. Pokoknya selalu saja setiap malam ya ketika tidur mengalami mimpi buruk, sehingga ketika mimpi buruk kan mentalnya terganggu, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Nah, kalau itu berlanjut terus setiap hari, itu mentalnya lama-lama akan turun, down, proteksi alami tubuhnya akan melemah. Baru inti dari serangan santet atau sihir itu masuk. Jadi ketika mental kalian ketakutan, kekhawatiran, ya ada rasa takut, khawatir, itu sebenarnya membuat mental kita menjadi lemah dan proteksi tubuh kita akan terbuka. Teror selanjutnya biasanya akan ada suara-suara yang mengagetkan kita. Ya misalnya kita lagi berjalan atau di tempat tertentu ada suara ledakan padahal tidak ada apa-apa, ada suara, atau mungkin di rumah kita sendiri ada seperti kita dilempar batu ya rumah kita, atau dilempar pasir tapi setelah kita cek tidak ada apa-apa. Nah, itu bentuk suara-suara itu juga bentuk teror. Jadi ketika kita takut, khawatir, wah siapa nih, deg-degan dan lain sebagainya, mental kita akan turun, maka proteksi perlindungan pada tubuh kita akan melemah. Baru santet yang inti akan masuk, menyerang, bekerja. Nah, ketika kita tahu rahasia tadi, berarti apa? Antisipasinya teman-teman. Ketika kita mendapatkan teror ini, yang poin paling pertama, jangan merasa takut, jangan merasa khawatir, jangan merasa biasa saja.
Misalnya contoh kecil saja, misalnya kita mimpi buruk terus bangun, ya anggap aja hanya sebuah mimpi, saya pasrahkan jiwa raga saya kepada Tuhan dan tidur lagi. Tenang, ya, ada ketenangan. Jiwa yang tenang itu kan selalu diselamatkan oleh Tuhan, ya. Tidak ada ketakutan ataupun kekhawatiran. Terus kalau ada suara-suara yang mengagetkan, ya suara-suara yang tetap saja, hidup dan matiku saya pasrahkan kepada Tuhan, ya. Jadinya tenang ya saudara-saudaraku. Ini cuaca di gunung ya teman-teman saudaraku. Jadi kadang kabut, kadang panas, kadang gerimis. Ini yang sangat saya nikmati ya. Kebetulan ini di lereng Gunung Merapi. Oke, intermezzo sedikit. Lanjut ke tadi. Sebenarnya banyak sekali rahasia-rahasia tentang santet atau sihir yang perlu kita ketahui ya teman-teman, supaya kita tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Jadi santet atau sihir itu sebenarnya tidak se-ekstrim seperti yang digambarkan di dalam film-film ya. Kita sudah terkena dogma di film, kita sudah terkena doktrin cerita-cerita masyarakat, sehingga dogma itu membentuk suatu pikiran yang sangat menakutkan, dan itu sebenarnya yang paling bahaya. Itu akan menjadi santet pikiran kita sendiri. Itu yang menjadi baik. Jadi sebenarnya kita nggak disantet oleh orang lain, ternyata kita disantet oleh pikiran kita sendiri. Dan itu banyak sekali terjadi ketika saya mengamati problema-problema masyarakat kita belakangan ini. Jadi dari banyaknya rahasia, sedikit saya ungkap rahasia. Sebelum santet menyerang kepada intinya, dia akan membobol pertahanan setiap orang atau setiap targetnya dengan membuat down atau drop mentalnya, pikirannya kacau, sehingga semakin lama terakumulasi, mulai timbul penyakit-penyakit aneh, barulah santet aslinya menyerang. Kira-kira seperti itu. Next akan saya bahas rahasia-rahasia santet lainnya. Ikuti terus video di channel Kidi Wantoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.